wis taubat, menyesal, istighfar, lantas dia kembali melakukan kesalahan, keburukan, perbuatan dosa itu, berarti dia telah menghina Allah itu, terang-terangan gitu. Allah dihina. Nyawane anak sakit sih dia. Ya. Terus apa lagi? Menyesal dengan apa yang telah diperbuat, dengan rasa bersedih dan merasa menyesal atas perbuatannya, dan penyesalannya haruslah karena dosa yang diperbuat, ya. Maka tidaklah sah penyesalan jika dikarenakan badannya yang sakit atau karena harga dirinya yang menjadi rusak, atau karena habisnya hartanya atau semisal. Contoh, orang kaya, tiba-tiba harta bendanya, rumahnya kebakaran. Ternyata sebelum itu ia telah berbuat zalim sama orang lain, telah berbuat dosa besar. Apa contoh gue duitnya usahanya kasih duit riba. Barang kebakaran, ludes entek. Akhirnya apa? Menyesal, tobat. Ya Allah, ini karena kayak nih. Aku banyak melakukan sesuatu yang tidak baik, perbuatan dosa ini. Akhirnya apa? Taubat sama Allah, ya Allah. Tapi dalam hatinya menyesalnya karena apa? Hartanya yang hilang kebakar. Bukan menyesal atas perbuatan dosanya, ribanya. Tapi menyesalnya karena rumahnya kebakar, sedihnya karena rumahnya kebakar, menyesalnya karena hartanya hilang. Kalau seperti itu tidak diterima itu tobat seorang hamba. Harus tobatnya karena takut kepada Allah, ya, karena dosa yang telah ia perbuat. Kayak maling motor ketahuan, saya tobat, dipukulin saya tobat, tapi tobatnya karena takut dia mati, nggak balik terima itu. Ketahuan maling motor, maling sepeda, maling burung, ketika dipukulin, saya tobat, nyesel, takut, sedih, bukan karena perbuatan dosanya, tapi karena nyawanya terancam, dan karena ia dipukuli, dan karena manusia takut nanti kalau saya nggak bilang tobat, nggak nyesel, nggak nangis, nanti saya mati nih diremuk masa. Maka nggak sah itu tobatnya. Ya, kata tobat yang sah, yang menyesal dari hati, tidak mengulangi perbuatan tersebut, tidak mengulangi keburukan, perbuatan dosa, semata-mata karena Allah. Jangan seperti itu. Baik, Tom, ya. Baik. Adapun jikalau ada orang taubat namun menyesalnya bukan karena perbuatan dosanya atau takutnya karena Allah, tapi takutnya karena neraka, atau ingin saya taubat agar saya tidak masuk neraka dan bisa masuk surga, ya. Orang taubat kan diampuni dosanya, syaratnya menyesal, tidak mengulangi perbuatan dosa. Tapi ini taubatnya ingin biar tidak masuk neraka dan bisa ingin masuk surga. Maka hal itu terdapat banyak perbedaan pendapat itu. Dan yang pendapat yang paling sahih, perkara seperti itu diperbolehkan. Banyak ulama yang berbeda pendapat jikalau ada orang taubat itu bukan karena takut dia melakukan dosa, takut karena Allah, tapi takut nanti masuk neraka, dan ketika sudah tidak masuk neraka otomatis kan diampuni dosa, bisa masuk surga. Tapi nggak apa-apa jikalau seperti itu. Tapi yang paling baik ya karena Allah. Menyesalnya benar-benar menyesal karena saya telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Terus syarat taubat berniat dan berkeinginan kuat. Untuk apa? Untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sebagaimana air susu yang sudah diperah tidak mungkin akan kembali ke asalnya.
Mungkin air susu yang sudah diambil dari sapi, dari kambing, terus bisa kembali lagi ke sapi tersebut, kan bisa. Sama kayak orang bertobat, menyesali perbuatan dosa, keburukannya, kesalahannya, ya jangan mengulangi itu lagi. Jika mengulangi lagi, maka sama halnya ya terang-terangan telah menghina Allah, menghina manusia aja. Bahaya apalagi menghina Allah. Terus terjadinya taubat itu sebelum sampainya ruh ke kerongkongan, ya, atau mendekati ajal. Itu mendekati ajal aja, ngenteni dekat karo ajali tembe taubat. Ingin tahu yang mendekati ajal seperti apa? Yang dimana tidak bisa diharapkan lagi bagi kehidupannya. Contoh, wis cengap-cengap, tapi saya bisa ngomong, kok tobat, orang bisa, orang kanggu. Ya sing ora bisa diharapkan kehidupannya. Yang tidak bisa diharapkan kehidupannya, maka di situ tobatnya tidak diterima. Walaupun itu belum meninggal, masih ada nafasnya. Terus syarat tobat selanjutnya apa? Terjadinya tobat sebelum terbitnya matahari dari barat atau kiamat. Jika perbuatan dosa itu berhubungan dengan manusia, maka ditambah satu syarat lagi, yaitu mengembalikan hak yang antum telah berbuat dolim kepada manusia tersebut. Contoh, terbitnya matahari, datangnya kiamat, kamu taubat tapi ada hubungan dengan manusia, kamu dolim sama manusia, maka hak manusia tersebut dikembalikan. Kamu ambil uangnya, kamu ambil tanahnya, kamu berbuat dolim kepada orang tersebut, lantas kamu sadar karena matahari terbit dari barat, biar tobat kamu diterima, ya, sebelum terbit dari barat itu. Jika berhubungan dengan manusia, maka kamu harus kembalikan hak yang menjadi miliknya, kembalikan hak yang menjadi hak orang tersebut, ataupun mendapatkan pembebasan hak atau maaf dari sang pemilik hak jika bisa. Jika tidak bisa, maka wajib baginya mengembalikan apa yang telah dirampas atau yang telah dicuri kepada pemilik atau pewarisnya. Saya akan minta maaf sama orang yang bersangkutan, namun orangnya sudah mati. Saya mengambil tanah sejengkal orang itu, tapi orangnya sudah mati. Saya sudah taubat, gimana itu? Karena itu berhubungan dengan manusia dan orangnya mati. Maka hubungilah ahli warisnya. Kalau enggak, ya bapak diterima taubatnya. Bahaya ya. Makanya kamu harus cari tahu dosa besar apa yang pernah kamu lakukan kepada manusia, kezaliman apa yang pernah kamu lakukan untuk kepada manusia yang belum kamu meminta ridho, meminta maaf kepadanya. Jangan sampai nanti ia akan menuntutmu kelak di akhir di hari kiamat, menuntut, aku dorong ridho nih wong kae, aku dorong ridho nih wong kae. Mungkin biar kau jaluk minta maaf aja yang mati, aku deh ahli waris biar jaluk maaf lewat ahli waris aku. Hati-hati itu. Baik itu mau minta maaf, baik itu hak yang kamu ambil dari orang lain yang meninggal, maka barang itu yang bentuknya barang seandainya dikembalikan kepada siapa? Orang yang mati, pada ahli waris keluarganya. Jika tidak mampu mengembalikan ke pemilik atau ke pewarisnya, maka bagaimana itu? Keluarga wis mati kabeh. Aku sih bersangkutan karo wong kae. Mau kayak juga mati, orang dari keluarga sama sekali. Aku pengen minta maaf nih, aku jopot duitnya 100.000 piye. Yang ngerti gue salah, makanya jalur ngampur. Tapi wis mati wonge, keluarga nih bangsa deh, keluarga mati kabeh wis primen nyong. Kan jadi kemarin ahli waris, keluarga nih nyata deh keluarga primen. Yang orang pengen dituntut kelak di akhirat, maka diserahkan itu barang atau hak orang yang kamu rampas kepada hakim yang dapat dipercaya. Jika tidak bisa, maka dia memanfaatkan hak tersebut untuk kemaslahatan dengan niat akan menanggung gantinya jika dia menemui pemilik hak tersebut. Dinggo tanai, dinggo duite, kemaslahatan. Ning longgo hakim sing dapat dipercaya.
Saya hakim sakit double kabeh. Nah, pokoknya duit nampung. Ya. Maslahatan umat. Sampai apa? Sampai pewarisnya atau keluarganya diketemukan. Mesti gua anak sih. Tadi bapaknya bukan di ibunya, bukan di lek apa pirang-pirang. Ya. Dan jika dia tidak mampu untuk mengembalikan barang yang dia ambil, maka dia harus berniat untuk mengembalikannya jika dia sudah mampu. Contoh, saya ingin mengambil tanah yang saya dulu ambil, tapi orangnya meninggal, keluarganya tidak ada, dan saya sendiri saja nggak mampu untuk menggantinya dengan uang, mau saya orang miskin. Nah, tapi kamu harus punya niat untuk mengembalikan. Itu kalau berhubungan dengan manusia. Kesalahan dosa kamu berhubungan dengan manusia, kamu berbuat jahat, dolim, buruk kepada manusia. Ya, tapi ingin tahu siapa yang paling berbahaya? Ingin tahu yang menuntut kelak kita di akhirat yang pertama kali siapa? Coba. Anak dan istri-istrimu. Hati-hati dulu. Anak-anakmu, istri-istrimu itu yang pertama kali akan menuntut seorang pemimpin. Kutembe wong liya sing duwe sangkutan karo kowe durung njaluk ngampura. Kowe jokot hake kerampas hake turun di wenek. Nah, dalam perkara loro kuwi anak bojo karo wong liya sing kondoli bisa jadi amale kon tolak kabeh ora kanggo mlebune neraka. Ya. Berlebihan. Kan kamu gak mungkin berbuat jahat sama anak istri ya, tapi kamu telah berbuat jahat sama anak istri jikalau kamu tidak memberikan pendidikan tentang agama untuk anak-anakmu dan istrimu. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ya, maka hati-hati, harus pintar dalam mendidik anak-anak kita, istri kita agar taat kepada Allah. Jangan sampai nanti kita didebat, dituntut orang anaknya. Maka anak-anak kita ajak ke majelis, istri-istri kita ajak ke majelis. Tidak, kamu sudah mengarahkan. Kalau kamu gak bisa ngomong dengan istri, anak-anakmu, kamu mengarahkan, mengajak. Menasihati gak bisa, mengajak. Menasihati gak bisa, dia melakukan sesuatu yang buruk, kamu nasihati, kamu gak bisa. Istrinya kaya, suaminya melarat, orang penak, bukan dipecat di rumah. Hah? Dan istri itu di rumah saja nggak usah kerja, laki-laki saja yang kerja. Nyantai kalau ngelawan dan ngurus anak, sing bener. Seperti itu. Saya ki kualik. Jadi buat kerja sing lanang malah jeko. Dan insya Allah istri saya nggak pernah kerja di rumah toh. Bikin kerja orang di kumpul atas. Yang bisa mampu, yang bisa urip. Sitik akeh di urusan kita. Kita terima baik, tanggung ya. Jadi seperti itu, insyaallah manfaat. Sekian yang bisa sampaikan. Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'annana ashabna wa annana ashabna ala laqah شرفنا أترك علينا توبة تسير بكل قوة واستر لنا العورات ومن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والمال والإخوان وشائر البلاد وكل محبة مطيعة المصطفى والحسن
Sok Rukinan malam Senin di kediaman Ibu Titin beralamat